Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Resi Maulidina Delijar MLI. Saya merupakan salah satu dosen di program studi sastra Cina Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Dan saya mengaku mata kuliah Semantik dan Pragmatik. Mata kuliah Semantik dan Pragmatik merupakan mata kuliah wajib yang diambil di semester 6 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini bertujuan untuk mengenalkan kepada mahasiswa kajian makna dan juga penggunaan bahasa Mandarin dalam konteks yang nyata. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama memahami apa itu semantik, memahami teori semantik. Yang kedua, memahami teori pragmatik. Dan yang ketiga adalah menggunakan kedua teori tersebut untuk menganalisis makna dan juga konteks dalam teks percakapan bahasa Mandarin. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengaplikasikan teori yang telah dipelajari dalam menganalisis isu kebahasaan. Pada mata kuliah ini, materi yang akan dipelajari meliputi yang pertama adalah pendahuluan semantik pragmatik, yang kedua adalah relasi makna, ketiga perubahan makna, diikuti dengan stilistika 1, 2, 3, dan 4. Kemudian diikuti dengan UTS dan diikuti dengan materi-materi pragmatik, yaitu tanda tutur, implikatur dan kerjasama, entailment, presuposisi, tesis, hingga prinsip kesopanan. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan secara luring di kelas dengan berbasis team-based project, dengan kombinasi ceramah, presentasi mahasiswa, dan juga diskusi bus group. Penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari tugas individu dan kelompok sebesar 15%, kuis 5%, UTS 15%, UAS 15%, dan proyek akhir 50%. Dalam setiap pertemuan, saya menerapkan prinsip DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Apa itu DIA? Yang pertama delivery, yang tentunya adalah penyampaian materi yang saya lakukan dengan jelas dan struktur. Kemudian yang kedua adalah interaction, yaitu interaksi. Jadi saya membangun komunikasi dua arah dengan mahasiswa melalui diskusi kelompok, tanya jawab, dan presentasi. Kemudian yang terakhir adalah assessment. Jadi di sini saya melakukan evaluasi pemahaman mahasiswa melalui pertanyaan, refleksi, tugas maupun kuis. Untuk menunjang pembelajaran, saya menggunakan beberapa referensi utama. Yang pertama adalah Xian Tai Han Yu. Yang kedua adalah buku Pragmatics dari George Yu. Saya juga memiliki beberapa referensi tambahan berupa jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel terkait yang terkait dengan topik yang saya jelaskan. Selanjutnya mari kita saksikan bersama Juhika mengajar saya di pertemuan 11 dengan topik implikatur dan prinsip kerjasama. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, terlihat ceria ya, kayaknya ya. Sudah makan ya. Oke, Lause akan melanjutkan materi Lause tentang pragmatik. Minggu lalu kita sudah belajar tindak tutur, teman-teman. Speech act, tindak tutur. Atau yang tindak tutur kemarin adalah ketika ada tuturan, itu juga memiliki tujuan tertentu. Misalkan untuk menyatakan ekspresi, menyatakan pemerintah dan lain sebagainya. Nah hari ini masih dalam konteks pragmatik ya. Di pertemuan 11 ini, Lause akan menjelaskan implikatur dan juga prinsip kerjasama. Pernah dengar implikatur sebelumnya? Belum sih langsung, oke ya. Tapi kalau kita lihat namanya implikator, kalau implisit, kata implisit pernah dengar? Apa itu implisit? Tersembunyi, betul. Jadi dari implikator ini artinya itu awalnya adalah dari implisit. Coba kita lihat dulu ya, implikator sama prinsip kerjasama ini apa sih gitu nanti. Nah, tapi Lause akan menjelaskan dulu terkait dengan learning objectives-nya atau mahasiswa diharapkan apa gitu ya teman-teman ya dalam mempelajari implikator dan juga prinsip kerjasama. Nanti teman-teman yang pertama adalah langsung memahami dulu nanti apa itu implikator dan prinsip kerjasama. Kemudian setelah tahu nanti teman-teman menganalisis dari teks maupun video ada nggak implikatornya gitu ya teman-teman.
Kemudian langsung kan lanjutkan. Nah, ini tadi implikator. Nah, implikator tadi teman-teman sudah tanya, nggak usah tanya. Kalau implikator pernah dengar? Nggak pernah, nggak usah. Tapi implisit pernah, nggak usah gitu ya. Implisit adalah makna tersembunyi. Mari kita lihat implikator ya teman-teman ya. Jadi implikator itu adalah konsep dalam pragmatik yang merujuk pada makna tambahan. Jadi makna tambahan ya, dan disampaikan oleh penutur, tetapi tidak diucapkan secara eksplisit. Jadi implisit tadi. Nah, jadi disampaikannya itu tersembunyi atau tersirat teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan lihat contohnya yang di bawah sini dulu ya. Coba kita baca ya bawahnya ya. Nih, rumah sama. Oke. Kamu sudah benar belum gitu ya? Misalkan ada yang tanya gitu. Kemudian si B menuturkan, kamu aku baru aja keluar dari resto. Nah, meskipun kata-katanya tidak secara langsung menjawab atasnya, cuma makan apa belum? Tapi teman-teman tahu nggak si B ini sudah makan atau belum? Sudah ya. Kenapa? Soalnya dia sudah mengatakan keluar dari resto. Jadi inilah contoh daripada makna tambahan atau makna yang tidak eksplisit disampaikan sudah makan atau belum, tapi kita gunakan kalimat lain seolah-olah kita mau menyampaikan makna tambahan yang sudah makan loh, seperti itu ya. Jadi artinya pendengar nanti harus menangkap makna tersembunyinya ya. Maksudnya apa? Kalau cowok harus peka gitu ya. Jadi di sini pekanya itu di dalam pragmatik itu nama ada implikator. Jadi implikatornya apa? Implikatornya si B sudah makan, seperti itu. Oke ya, kita lanjutkan di prinsip kerjasama teman-teman. Kalau prinsip kerjasama emangnya waktu ngobrol kita harus kerjasama gitu loh, gitu ya. Nah ini kita lihat dulu dari namanya saja prinsip kerjasama. Kerjasamanya ini harus pada tuturan tadi ya, percakapan gitu ya harusnya. Jadi di sini maksudnya apa prinsip kerjasama? Nah di sini prinsip kerjasama ini adalah sebuah prinsip yang digagas oleh Chris ya, bapak yang sebelah sana terlihat pemikir ya, karena beliau adalah filsuf juga ya. Oke, jadi di sini beliau ini menemukan atau menggagas bahwa ketika penutur dan pendengar itu saling bercakap-cakap dan bekerja sama, saling bertahu. Kalau yang nanya A jawabnya A, itu kan bekerja sama mereka ya dalam konteks percakapan. Nah, percakapan akan berjalan efektif dan juga dapat dipahami secara langsung. Nggak harus menerka-nerka ini sudah makan atau belum, nggak perlu menerka-nerka dia kenapa seperti itu ya teman-teman. Tapi sudah bekerja sama. Yang ditanyakan apa jawab apa. Nah ya, bertaut jawabannya nyambung, bertaut cukup ya. Jadi dia sama-sama bekerja sama. Nah, kalau menurut krisis ini teman-teman bisa lihat kutipan dari beliau ya, pay your contribution such as is required. Jadi kontribusikan sesuatu itu sesuai dengan yang dibutuhkan gitu ya. Jadi ketika kita ditanya A jawabnya A gitu, enggak kita ditanya A nanti jawabnya C, B ya kemana-mana gitu. Oke, jadi disesuaikan dengan tujuan dan juga arah percakapan gitu. Sampai di sini kalian teman-teman masih oke ya, masih paham ya. Oke, nah prinsip kerjasama ini ya, ketika nyambung A, ditanyanya A, jawabnya A, nyambung itu berarti dia menerapkan, mematuhi prinsip kerjasama. Tetapi kalau ditanya A, jawabnya B, itu melanggar, mati ya, melanggar prinsip kerjasama teman-teman. Melanggar. Nah, tadi kalau saya kembalikan, implikator konversasional itu muncul kalau dilanggar. Coba teman-teman lihat contoh yang ini. Nah, apakah kamu suka isi bukunya? Bisa sampulnya bagus sih, ditanya apa, jawabnya apa. Jadi melanggar, sehingga ketika melanggar, ada implicit meaning yang dia mau sampaikan, tapi tidak melalui kata-kata. Jadi, itu kurang suka sama bukunya, kayak gitu. Ya, jadi langsung lagi, kalau prinsip kerjasama dipatuhi, kalau ditanya A, jawabnya A, berarti mematuhi. Kalau A, dijawabnya B, berarti melanggar. Dan melanggar itu menghasilkan implikator. Oke, kita lanjutkan. Nah, prinsip kerjasama dari si Bapak Chris ini ya, itu ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah kuantitas, kualitas, relevansi, dan juga cara. Sebetulnya ini sangat sederhana kok teman-teman ya. Jadi kuantitas, kualitas, relevansi, cara itu ingat-ingat kita aja namanya. Kalau teman-teman ingat namanya, pasti teman-teman nanti akan
paham isinya apa gitu. Oke, kita lihat yang pertama Maksim kuantitas. Kuantitas itu apa sih? Kuantitas jumlahnya ya, jumlahnya. Nah, jadi ketika ditanya A, itu si B itu menjawab pertanyaan A secukupnya. Ya, Bin coba teman-teman lihat. Berilah informasi secukupnya, tidak kurang tidak lebih. Kuantitasnya pas, ya, kuantitasnya pas gitu. Nah, terus ada dua contoh ini. Ada dua contoh kalimat percakapan. Mana yang menurut teman-teman pas, mana yang enggak pas. Langsung baca yang pertama. Ni 昨天去哪了？我kemarin pergi kemana? 我去了图书馆和超市。Teman-teman, menurut teman-teman pas gak itu? Yang ditanyakan apa? Jawabannya apa? Pas gak? Secara kuantitas pas ya. Coba yang ini contohnya. 你昨天去哪了？昨天出去了。Kamu kemarin kemana? Keluar lah pokoknya. Gitu ya. Kira-kira contoh yang ini pas gak ya? Kuantitas, secara kuantitas dia kurang apa lebih? Kurang dong, karena ditanyakan kemana tapi ya pokoknya adalah gitu ya. Nah, kira-kira nih biasanya kalau ada orang yang kayak gini, kamu kemarin kemana? Ya maunya adalah pergi lah gitu. Kira-kira maksudnya si B itu kenapa sih? Nggak mau ngasih tahu. Oke, ya itu benar ya jawabannya teman-teman. Oke, jadi implikatornya itu mungkin nggak ingin memberitahu apa sebenarnya atau menghindari, juga bisa jadi juga menghindari pembicaraan lebih lanjut. Pokoknya keluar lah gitu ya. Oke, jadi di sini teman-teman paham masih kuantitasnya pas ya, nggak lebih nggak kurang. Jadi kalau kurang salah, kalau kelebihan juga masalah juga teman-temannya. Misalkan langsung tanya ya ke Rani. Oke, misalkan langsung tanya, Rani bajunya beli di mana gitu ya. Terus Rani bilang, ini nggak mahal sih loh, cuma 1 juta aja, saya beli di Singapura. Terjawab di Singapura tapi kelebihan ya, langsung tanya harganya gitu. Jadi contoh yang barusan saya sampaikan ke Rani adalah melanggar Maksim kuantitas. Yang ini kurang, yang barusan Rani sampaikan kelebihan gitu. Kalau yang atas pas gitu. Jadi kalau sudah pas yang ditanya apa jumlahnya apa, sudah nggak ada indikatornya, nggak ada makna tambahan, nggak ada makna tersiratnya ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Yang kedua adalah Maksim kualitas. Tadi jumlahnya secara kualitas. Kalau kualitas ini isinya benar atau enggak sih? Secara kualitas benar apa enggak isinya gitu ya. Jadi di sini usahakan kontribusinya itu benar. Jadi jangan bohong ya, jangan nggak sesuai fakta, atau mungkin sesuatu yang masih teman-teman nggak tahu tapi teman-teman ya pura-puranya tahu gitu ya. Oke, jadi di sini langsung juga ada dua contoh ya yang atas gitu ya. Langsung terjemahkan, kamu beneran pernah ketemu sama penulis itu? Iya, aku ketemu di seminar gitu ya. Aku ketemu di seminar bulan ini. Kalau teman-teman secara kualitas menjawab, kalau memang sebenarnya dia memang benar ketemu di sana, berarti dia secara kualitas benar. Tapi kalau seandainya teman-teman lihat di bawah ya, nih Pak Zoe siapa nama ya, nih ditanya Zoe PR, tanya PR nya udah selesai apa belum? Sudah lah, proyek kecil kita bikin gitu ya. Oke, emang kita kalau bikin roket enggak ya, tapi dia lebih-lebihkan. Dan sebetulnya membuat roket ya nggak punya juga ya, dia tersangka. Jadi ini nggak sesuai. Oke, jadi implikatornya karena nggak sesuai, implikatornya komputer belum mengerjakan tugas misalnya. Bisa jadi ya, jadi semuanya tergantung konteks teman-teman. Oke, bisa jadi dia juga sudah mengerjakan tugas, tapi dia mau melebihkan dan lain sebagainya, itu semuanya tergantung konteks. Tapi menyindir bahwa pertanyaannya sudah jelas-jelas belum lah gitu ya. Gitu. Kemudian selanjutnya Maksim yang pertama tadi apa bukan kuantitas, yang kedua kualitas. Langsung lanjut. Oke, masih ada pertanyaan nggak di sini sampai sini? Kualitas dulu. Nggak ada ya? Oke, aman. Oke, kemudian Maksim relevansi. Dari namanya saja sudah kelihatan relevan. Berarti nyambung. Tanya apa, jawabnya apa? Sesuai dengan topik. Ini langsung lihat ya. Jadilah relevan, berikan informasi yang sesuai dengan topiknya. Topiknya lagi ngomongin cuaca, beri jawabannya dengan tentang cuaca dan lain sebagainya. Nih, coba teman-teman lihat bagian yang atas. 今晚我们几点开始? Malam ini kita mulai jam berapa gitu ya. Kemudian si B 晚上7点在会议室2. Jadi malam jam 7 ya di ruang rapat 2. Oke. Kalau yang atas ini
yang ini, nih, kan tahu我的手机了吗？哎，今天的天气真不错的。Oke, gimana ini ya? Yang mematuhi yang mana? Yang melanggar yang mana? Atas atau bawah? Yang mematuhi? Atas, jelas ya. Yang bawah ini ditanya apa, jawabnya apa. Kadang-kadang yang seperti ini memang ada, teman-teman ya. Maksudnya kenapa? Bisa jadi B tahu tapi nggak mau bilang atau menghindari topik. Misalkan ya, ditanyain skripsi, gimana skripsinya sudah selesai? Ini itu, ya, jadi nggak relevan gitu, nggak mau ditanya tentang skripsi atau ditanya apa nih kak? Sih kerjaan masih banyak sih, misalkan atau apapun itu yang nggak relevan sama topiknya. Jadi kita sering kadang-kadang yang melakukan itu ya, menghindari topik, ya teman-teman ya, komunikatornya. Kemudian yang terakhir ini yang terakhir itu masih cara. Dari namanya saja cara ya. Jadi ketika kita jawab, kadang-kadang kita itu bulet gitu ya. Harus jelas, harus ringkas, atau dan juga menghindari ambiguitas ya. Jadi orang gak disuruh nangka sendiri. Gitu ya. Pertama, yang contohnya ya, yang A, 老师说 apa ini? 明天考试内容 Oke,说 ada sebutnya. 老师说明天考试内容了吗? Oke, 老师 kemarin kasih tahu nggak isi-isi ujiannya? Kayak gitu ya. Terus dia bilang 说了, ini di bab ini sampai bab segini nggak termasuk ini dan gitu dijawab ya. Tapi kalau yang di sini, nah, teman-teman lihat ya. 老师说明天要考试吗? Besok ujian nggak sih? Kata 老师 gitu ya. Terus di si B ngomong, 有一些事情可能会发生 ada kejadian yang mungkin terjadi ya. 也许是我们必须准备的那种. Jadi ya kita harus bersiap-siap sih terhadap apapun yang terjadi besok gitu ya. Nah sebetulnya dia ini mau menjelaskan besok bisa jadi ujian, bisa jadi enggak, tapi dilihat teman-teman kata-katanya itu. Besok bisa jadi terjadi apa saja. Lalu ditanya, besok ujian apa enggak? Besok bisa terjadi apa saja. Jadi kita tuh harus siap terus gitu ya. Ya ini maksudnya apa? Besok ujian apa enggak? Kok selalu siap-siap gitu ya. Jadi di sini yang di sini jelas melanggar masih cara. Jadi indikatornya harus penutur kan yang pertama bisa jadi nggak yakin ya. Terus pokoknya siap-siap aja, besok nggak tahu aku gitu ya. Tapi dia menggunakan kata-kata yang ini, atau mungkin sengaja membuat lawan bicara itu memang bingung. Misalkan ini saya takut marah besok dapat 100 ya, jadi tak jawab seperti ini, saya jawab seperti ini ya. Pokoknya besok itu bisa terjadi apa saja Naren gitu ya. Bisa jadi kamu harus siap-siap terus kita gitu. Padahal saya nggak mau memberitahu bahwa besok ya Naren nggak belajar misalkan kayak itu. Ada kan ya yang seperti itu ya. Oke, ya. Jadi itu adalah maksim. Tadi ada apa saja teman-teman? Maksim, kualitas, kemudian kualitas, relevansi dan cara. Nah, kalau ini dipenuhi, itu ada indikatornya enggak? Enggak. Kalau dilanggar, baru ada ya. Oke, ini sudah selesai. Saya jelaskan maksim cara sampai maksim maksim. Kira-kira ada yang ditanyakan? Iya, Lausnya berarti dalam kehidupan sehari-hari ada nggak maksim yang dilanggar ya Laus? Jika seperti itu, apakah sebaiknya dalam berkomunikasi boleh dilanggar atau tidak? Pertanyaannya sangat bagus ya teman-teman ya. Kita kalau lihat contoh semuanya tadi, wah berarti aku pernah ya melanggar maksim ya. Kan sering nih kayaknya ya, aku kalau ditanya skripsi aku jawab apa gitu ya. Nah, jadi sehari-hari memang kita itu sering menggunakan ini, melanggar maksim ini supaya yang mendengarkan itu mencari disiplininya nggak sih? Ya memang seperti itu sering kita lakukan. Tapi apakah dengan melanggar maksim itu nggak boleh? Pertama gimana? Boleh atau nggak boleh? Boleh. Boleh nggak boleh? Boleh langsung saya setiap hari kayak gitu langsung. Jadi jawabannya melanggar maksim itu boleh teman-teman. Sah-sah saja. Nggak ada yang koreksi ya, kamu masih caramu loh ya, nggak ada itu ya. Tetapi bahkan ketika kita mau mengganti topik misalkan jangan ngobrolin itu, saya nggak suka. Misal kita mengganti topik atau kita misalkan mau melakukan sesuatu, kita sering melanggar maksim. Jadi itu boleh saja. Tetapi
teman-teman juga harus mempertimbangkan siapa yang diajak ngomong itu gitu ya. Jadi sah-sah saja, tapi justru kadang juga fungsional, kadang ya berbeda. Saya nggak mau ngomongin ini, saya maunya kayak gini dan sebagainya. Jadi justru fungsional melanggar masing itu. Misalkan ada yang mengganggu teman-teman di jalan ya, kayak kalian cewek, rumahku di mana gitu ya misalkan. Terus teman-teman coba arahnya gitu ya, pengen kelihatan wah gitu ya dengan saya gitu ya. Jadi meskipun rumah teman-teman ganti arah ya, berarti teman-teman melanggar masing kualitas karena nggak sesuai dengan kenyataan. Tapi teman-teman kalau kayak gitu boleh ya, boleh. Daripada kamu diikuti sampai kekuasaan ya. Jadi boleh, kayak gitu boleh ya. Bahkan kadang justru fungsional. Tapi teman-teman keberhasilan komunikasi karena terlalu banyak yang implementing gitu ya, teman-teman juga harus tahu yang dia ngomong siapa, konteks percakapannya apa, hubungan antar bertuturnya. Misalkan saya sama Kamila gitu ya, misalkan Kamila itu teman dekat saya, jadi saya udah sering pakai makna-makna tersirat kayak gitu dan dia paham. Tapi misalkan tanggal 2 ya, langsung misalkan berangkat gitu ya, terus langsung pakai indikator terus juga gak paham dong gitu. Jadi harus mempertahankan juga, mempertanyakan siapa hubungannya juga atau jauh, teman-teman akrab apa enggak. Kemudian kemampuan nanti mendengarnya, orang ini biasanya gak mau dengan, jadi jangan tak pakai indikator ya kalau orangnya gak mau dengar ya itu. Jadi straightforward saja gitu. Oke. Mungkin itu jawaban dari Lawson terkait dengan pelanggaran hasil bullying ya teman-teman ya. Oke, gimana? Sudah tercerahkan? Aman? Ya, ada pertanyaan lagi mungkin? Belum aja ya? Nah, oke, belum aja. Oke, kalau gitu Lawson yang nanya nih. Lawson yang tanya teman-teman. Ini Lawson ada cuplikan video dari salah satu drama Cina. Pernah ada Iwan melihat ini? Sudah suka? Oh iya, teman-teman pasti suka drama-dramaan ya. Oke, jadi ini ada cuplikan yang teman-teman coba lihat. 九班怎么样不上好？好像是有几个班说的晚了，咱们人少。还有一个同事。 Oke, ya itu tadi ada konteksnya tahu ya. Jadi ada beberapa orang masuk dari kelas 9, lalu ada orang panik gitu ya. Ada kelas 9 masuk ke sini gitu ya. Kelihatan ya dari ceritanya tadi ya teman-teman ya. Nah, coba ini ada percakapannya kayak gini kan tadi. Nah, campuran itu yang tanya tadi ya. Cowok yang sebelumnya nanya, kenapa sih kok kamu dari kelas 9 gitu ya. Oke, terus kurang seperti itu ya. Wajahnya seperti ini, pasti tadi di video kayak gini juga ya wajahnya. Oke, 张鲁让说你也不是9班的吗？你也不是9班的吗？ Kamu, apa sih kontennya kamu bukan yang dari kelas 9 juga gitu ya. Hai同学, aku ketemu sama teman gitu. Kok apa sih ketemu sama teman gitu maksud Kang orang ya. Terus kurang bilang, 谁说的? Siapa bilang aku gitu ya, dia dengan wajahnya yang panik-panik gimana gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman seperti ini, kira-kira dia ini mematuhi Maxim atau melanggar Maxim? Kalau kayak gini, oh melanggar Maxim, coba ya langsung. Nah, jadi campuran itu bertanya, ya kan? Nah, campuran bertanya, kemudian kurang itu juga tanya balik, malah dia gak jawab gitu ya. Tapi dia kayak balik, berarti melanggar Maxim, betul. Jadi kalau melanggar Maxim berarti ada indikatornya. Jadi ya kira-kira oke. Nah, kalau saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita menganalisis. Misalkan teman-teman mau menganalisis ngobrol atau show video dan lain sebagainya, teman-teman misalkan ada teman seperti ini, yang pertama teman-teman cek cara menganalisisnya adalah ini orang yang ngomong kontributif gak ya dalam percakapan, yang apa dia memberikan kontribusi enggak ya, jawaban yang sesuai enggak ya. Jika ya, maka nggak ada indikatornya, langsung jawabnya apa gitu ya. Kemudian kalau udah nama, akhirnya ada indikatornya. Jadi teman-teman ketika menganalisis nanti dilihat dia melanggar masih kontributif atau enggak.
Kalau mematuhi berarti oke, nggak usah dianalisis lebih lanjut ya, nggak ada indikatornya. Tapi kalau seandainya melanggar, berarti ada indikatornya. Nah, kira-kira ya dari contoh ini nih, contoh ini maksimum apa sih yang dilanggar, teman-teman? Oke, Aisyah silakan. Menurut saya jawabannya maksimum kuantitas Mas. Soalnya jawaban yang diberikan itu kayaknya agak kurang nyambung gitu ya, bukan menjawab kok balik nanya lagi gitu. Oke, ada lagi mungkin melanggar. Oke, Juan silakan. Kalau menurut saya sih maksim cara ya Mas ya, karena di sini konteksnya ambigu, karena kita sebagai penonton itu melihat gestur ketakutan dan bertanya-tanya gitu, kenapa kok alasan takut ketika anak-anak siswa-siswa yang naik ke bus kelas 9 itu dia takut gitu. Berarti sebenarnya jadi takutnya pada akhir sih gitu ya, nggak jelas ini orangnya gitu ya. Apalagi dia itu ditanya kalau Caldurap, tapi Quran itu menjawabnya dengan pertanyaan lagi gitu ya. Kok nggak bisa Mbak Vini gitu ya. Jadi kalau dari jawaban Aisyah melanggar maksim kuantitas. Kalau dari Juan maksim cara. Oke. Nah, coba kita lihat. Oke, oh benar ya teman-teman. Jadi teman-teman udah nggak ada masalah berarti. Jadi Quran itu nggak kontributif, nggak jawab takut apa enggak kan gitu ya. Tapi Quran ini kemudian melanggar maksim kuantitas. Mana jawabannya? Nggak ada sama sekali. Kontribusinya kurang ya, nggak pas. Oke. Terus maksim cara. Ini pertanyaan, dijawab lagi pertanyaan. Mulut dia nih ya, nggak seret langsung jawab. Oke, berarti dia melanggar maksim kuantitas dan juga cara. Jadi karena melanggar maka ada implikatornya, ada makna tambahan atau makna kesilatnya. Yaitu Quran itu tidak ingin terlihat takut mungkin ya, atau kurang tepat seperti itu. Harus disesuaikan nanti sama konteksnya. Makanya teman-teman harus melihat satu full gitu ya, biar tahu konteksnya. Oke, teman-teman, mungkin ini contoh dari launcher. Habis ini teman-teman akan bekerja secara berkelompok. Jadi teman-teman silakan membentuk lingkaran dengan 3 atau 4 orang ya, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Jelas ya? Oke ya, berarti kita coba melingkar dulu, kemudian kita akan melihat gagasan kelompok apa yang kita lakukan dari ini. Oke, seperti itu. Oke, sudah terkumpul dengan kelompoknya, teman-teman. Silakan melakukan penugasan kelompok. Yang pertama, ini teman-teman bisa menggunakan gadget teman-teman untuk melihat video apa yang hari ini kita akan analisis. Ya, di sini bisa pakai HP, bisa pakai iPad dan lain sebagainya. Jadi nonton dulu videonya, lalu analisis video tersebut dengan menjawab 2 pertanyaan dari langsung. Yang pertama adalah ada pelanggaran maksim atau enggak ya di dalam video tersebut. Kemudian siapa atau yang paling sering berkomunikasi dengan menggunakan indikator. Gitu ya. Jadi teman-teman lihat bareng dengan kelompoknya, lalu teman-teman lihat siapa yang paling sering ngobrol itu pakai implicit meaning ya, pakai indikator gitu ya. Cewek atau cowok apa siapa ya, tokohnya siapa nanti gitu. Seperti itu teman-teman. Oke, sudah teman-teman? Sudah sih sepertinya, sudah ya. Oke, sudah. Susah nggak? Susah. Oh, susah ya? Oke, berarti harus dilihat terus ya teman-teman ya. Dilihat juga nanti BBM itu langsung akan dikirimkan. Oke, mungkin untuk hari ini cukup sekian. Untuk hari ini langsung akan simpulkan. Dari ini kita belajar di indikator dan juga prinsip kerjasama. Kita ketika obrolan itu nyambung, dia bekerja sama secara tuntunan, maka dia tidak memiliki indikator atau memiliki tidak memiliki indikator. Tapi ketika melanggar, maka akan menimbulkan indikator. Seperti itu ya teman-teman. Silahkan dilanjutkan di rumah. Barangkali ada beberapa yang perlu dijelaskan lagi, dianalisis lagi. Minggu depan kita akan melihat hasil dari teman-teman. Seperti itu saja untuk hari ini. 我们先到这里，谢谢大家，谢谢老师。